Salam sejahtera bagi kita semua dan shalom. Kembali lagi bersama saya Isra Fuakani, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa ayat kebenaran firman Tuhan yang biasanya dipakai oleh beberapa umat muslim untuk mempertanyakan kebenaran di dalam kekristenan. Ayat kebenaran firman Tuhan yang biasanya dipakai oleh beberapa umat muslim ini terambil dari dalam kitab Injil Markus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-18 dan juga ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Di dalam ayatnya yang ke-18 di sini dikatakan bahwa mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Biasanya mereka hanya berfokus kepada meminum racun maut dan tidak mendapatkan celaka. Di dalam ayatnya yang ke-17 di sini dikatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan pertanyaan seperti demikian. Di Afrika ada beberapa pendeta yang mengamalkan ayat kebenaran firman Tuhan ini. Mereka memaksa jemaatnya untuk meminum racun. Dan banyak dari antara mereka yang mati karena mengamalkan ayat kebenaran firman Tuhan ini. Mati karena racun yang mereka minum. Jadi mereka berkata bahwa ayat kebenaran firman Tuhan ini tidaklah benar. Tanda-tanda ini tidaklah benar, tidak menyertai umat Kristen. Coba kamu buktikan. Coba umat Kristen buktikan. Apakah benar ini merupakan ayat kebenaran firman Tuhan? Dan apakah benar ini merupakan tanda yang menyertai orang percaya? Mereka menantang kita untuk meminum racun. Karena mereka menganggap bahwa ini merupakan perintah bagi setiap orang Kristen untuk meminum racun dan membuktikan akan kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini, konteksnya bukan suatu perintah yang memerintahkan kepada kita umat Kristen untuk meminum racun. Ini adalah konteks perintah untuk pergi memberitakan Injil. Sekali lagi bahwa ini merupakan perintah bagi setiap umat Kristen untuk pergi memberitakan Injil. Nah, pada saat itu kalau kita melihat konteksnya, murid-murid Yesus Kristus, ke-11 murid Yesus Kristus, karena dikatakan di dalam ayatnya yang ke-14 bahwa akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan di dalam ayatnya yang ke-15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Di saat Yesus Kristus menampakkan diri kepada ke-11 muridnya dan Yesus Kristus hendak naik ke surga, perintah atau amanat agung yang disampaikan oleh Yesus Kristus yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah untuk memberitakan Injil. Di saat Yesus Kristus memerintahkan ini kepada murid-muridnya, maka murid-muridnya pergi dari desa ke desa, dari kota ke kota untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan tentang siapa itu Yesus Kristus. Jadi di sini jelas bahwa perintahnya bukan menyuruh kita untuk meminum racun, bukan menyuruh murid-murid Yesus Kristus untuk meminum racun, tetapi perintahnya yaitu pergi untuk mengabarkan Injil, pergi untuk menceritakan tentang siapa itu Yesus Kristus. Dan di saat murid-murid Yesus Kristus melaksanakan apa yang diperintahkan, mereka menghadapi banyak tantangan. Saya percaya bahwa mereka banyak menghadapi tantangan. Salah satu tantangan yang mereka hadapi yaitu mereka diracuni. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh murid-murid Yesus Kristus yaitu pasti mereka akan diracuni. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Tanda-tanda ini akan ada di dalam kehidupan murid-murid yang percaya. Untuk membuktikan bahwa orang itu memang benar-benar diutus oleh Tuhan, mereka diracuni. Kalau racun itu mematikan mereka, berarti mereka bukanlah orang yang diutus oleh Tuhan. Nah, sekarang kita melihat apakah dari ke-11 murid Yesus Kristus
Adakah yang mati karena diracun? Nah, sekarang ini yang menjadi PR kita. Apakah dari ke-11 murid Yesus Kristus, adakah yang mati karena diracun? Kalau kita melihat sejarah bahwa tidak ada satupun dari antara murid-murid Yesus Kristus yang mati karena diracun. Hal itu membuktikan bahwa apa yang tercatat di dalam kebenaran firman Tuhan ini memang benar-benar terjadi di dalam kehidupan ke-11 murid Yesus Kristus yang menerima akan perintah itu, yang menyaksikan bagaimana Yesus Kristus naik ke surga dan memberikan amanat agung ini. Tidak ada satupun dari antara mereka yang mati karena diracun. Terus bagaimana dengan kisah yang terjadi di Afrika itu? Benar atau tidaknya, kita anggap saja itu satu kisah yang benar. Saya mau katakan bahwa kalau memang itu benar, pendeta yang menyuruh jemaatnya untuk meminum racun, untuk membuktikan kebenaran firman Tuhan, itu adalah pendeta yang belum mengerti akan konteks kebenaran firman Tuhan ini. Pendeta itu tidak mengerti, kurang memahami akan apa yang tercatat di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi di sini saya mau katakan bahwa jelas sekali perintah di dalam kebenaran firman Tuhan ini bukan menyuruh kita untuk meminum racun, tetapi pergi untuk memberitakan Injil. Ada beberapa teman-teman dialog muslim saya yang menyuruh saya untuk meminum racun. Saya katakan kepada mereka bahwa saya ini bukan orang bodoh yang tahu kalau itu racun dan saya pergi untuk meminumnya. Tidak seperti demikian. Lain halnya di saat saya pergi untuk memberitakan Injil. Lain halnya di saat saya pergi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang hamba Tuhan. Di saat itu kalau ada makanan saya yang diracuni, kalau ada minuman saya yang diracuni, saya percaya bahwa ada perlindungan Tuhan atas kehidupan saya. Karena janji Tuhan tentang tanda-tanda yang menyertai ini akan menyertai setiap orang-orang yang percaya. Saya percaya bahwa di saat saya melayani Tuhan dan saat itu kalau saya diracun, saya tidak akan mati karena racun itu. Karena firman Tuhan ini sudah tergenapi di dalam kehidupan murid-murid Yesus Kristus. Di dalam kehidupan ke-11 murid yang menerima perintah untuk pergi memberitakan Injil. PR bagi saudara-saudara muslim, coba kalian mencari apakah benar murid-murid Yesus Kristus adakah yang mati diracun? Dari ke-11 murid yang menerima perintah itu, adakah di antara mereka yang mati karena diracun? Inilah yang bisa saya bagikan. Saya percaya bahwa ini akan memberkati setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.